Oke, udah lama banget gue nggak ngebahas iPhone yang harganya di atas 10 juta, di atas 5 juta, boy. Long time no see, ya kan? Gue janji tahun 2025 bakal banyak iPhone game-game yang lebih baru bakal gue bahas. Nah, di video kali ini kita bakal fokus ke iPhone 14 Pro Max dulu, karena ini adalah handphone yang lumayan intens gue pakai saat ini, jadi gue lumayan tahu lah seluk-beluk terhadap handphone yang satu ini. So, di sini gue bakal bahas iPhone 14 Pro dulu ya. Next, beberapa hari ke depan gue bakal bahas varian iPhone 14 varian Plus-nya ya. Gue udah lama banget gak ngebahas varian Plus dari gen terbaru ya. Dan kayaknya gak pernah deh, anjir udah lupa gue. Nah, tapi kita fokus ke ini dulu cuy. iPhone 14 Pro Max di tahun 2025. Oke. Dan info tambahannya, HP yang kalian lihat ini, HP yang lagi gua bahas ini, iPhone 14 Pro Max, ini bisa lu sikat, bisa lu beli ya. Karena biasanya gua kalau bikin review konten-konten handphone gitu tuh budget 1 jutaan semua linknya kan. Kali ini iPhone 14 Pro Max lu bisa sikat juga. Nah, sekedar flashback aja ya, sekedar intermezzo tipis-tipis aja. Harga iPhone 14 Pro Max iBox yang resmi ya, yang resmi, unit yang gue pegang ini resmi, itu rata-rata harga pasarannya ada yang jual di 16.500.000 ya. Harganya lumayan goib ya. Terus paling murah di 15.700.000, ada yang jual 16 juta juga untuk iPhone 14 Pro Max 128GB iBox resmi yang masih full set punya. So, lo bisa dapetin iPhone 14 Pro Max iBox, asli iBox ini bukan 16 juta, bukan 15 jutaan, tapi 14 jutaan. Gue jual murah karena gue lagi ada promo. Kenapa? Karena gue udah lama banget gak aktifin IG gue, mungkin udah 2 atau 3 tahun lah. Jadi gue jual rugi sih jatuhnya, buat promosi aja ya. Jadi lu bisa langsung sikat iPhone 14 Pro Max ini gue jual cuma 14 jutaan, harga pasarannya masih di 15-16 juta, lu bisa saving juta-jutaan. Lu bisa cek IG gue yang ini ya, watch sale ini kayaknya udah hampir 3 tahun gue nggak ngepost di sini. Dulu gue sebelum jualan di Shopee, gue jualan di sini cuy. Habis itu gue pindah ke Shopee. Nah, ya ini nggak kurus. Ini gue udah mulai urus lagi. Kita mulai dari katalog yang pertama, iPhone 14 Pro Max ya. Harga pasarannya 15-16 juta. Lu bisa beli cuma 14 juta. Ada alamat IG-nya, linknya coba gue taruh di deskripsi. Jadi lu bisa beli dengan harga lebih murah. Buat lu yang tinggal di daerah Tangerang, terus daerah Jakarta, Bekasi atau Bogor, bisa diantar ke tempat lu ya. Baru lu bayar, nanti ada orang yang bisa ngantar. Oke, kita fokus ke handphonenya. Anjay. Oke. Kira-kira iPhone di harga 10 juta up ke atas ini masih enak atau tidak sih buat dipakai? Ya jelas masih lah. Kok kalian nanyanya begitu pula sama awak ya kan? Enggak bercanda gue. Tapi pada dasarnya handphone ini masih lumayan overkill. Gua kasih spek per speknya aja ya. Untuk baterainya dia di 4300 mAh yang dimana which is kalau dengan kalkulasi gua ya, untuk pemakaian harian ini cuman sehari sekali ngecas, ini awet banget. Kenapa? Jangan lo samain baterai hampir 5000 ini dengan Android murah pada umumnya. Ini chipsetnya irit sekali ya. Efisiensinya tinggi sekali. Dan handphone ini yang gue sukanya ya, ini udah pakai Dynamic Island. Si Pukima Dynamic Island. Bagi sebagian orang ini nggak guna, dan termasuk gue juga nggak guna. Cuman kalau kita lihat dari ekosistem Apple, ini untuk iPhone gen-gen terbaru yang non-Pro-nya, kita mulai dari varian di atas Gen 14 ya, kayak 15 biasa ya, 15 Plus, itu udah pakai Dynamic Island, si Pukima Dynamic Island. Jadi ada tombel-tombel gitu ya, di bagian poninya diganti dengan tombel-tombel. Nah, hal semacam ini tuh akan merajalela di setiap varian-varian iPhone terbaru. Imbasnya apa? Nanti app-app developer ya, itu semua fokus ke dengan sistematis tampilan viewing dengan ada tombel-tombel kayak gini. Otomatis bug-bug yang ada di layar poni, apalagi dengan HP yang masih home button, itu bakal dianaktiriin banget. Jadi berbahagialah kalau lu bisa beli iPhone yang ada Dynamic Island-nya. Meskipun Dynamic Island yang gak kepake, itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang lebih lancar di iPhone lu kalau udah Dynamic Island. Karena research-nya app developer bakal lebih fokus ke situ. Nah, itu tambahan aja untuk Dynamic Island yang meskipun gak guna-guna banget buat gue ya kan. Nah, kalau ngomongin soal kamera nggak usah ditanya juga. Handphone ini sering banget ya. Gue juga kadang kalau buat beberapa klip gue ngerekam pakai 15 Pro. Kadang gue juga pakai si iPhone 14 Pro Max ini.
Ya ganti-gantian lah, tapi gue lebih intens kalau ngerekam kalau lagi pakai iPhone pakai 15 Pro. Nah, yang gue rasain untuk kamera 14 Pro Max ini masih bisa banget. Nah, ini adalah hasil perekaman dari 14 Pro Max ya. Ya coba lu bayangin aja lah, ini masih bisa banget lu jadiin buat apa ya, lu jadiin handphone ini buat jadi kamera utama, ini masih direkam pakai 14 Pro Max. Anjir, enak banget, kameranya cakep banget. Ya itulah tipis-tipis gue kasih lihat masalah hasil dari kameranya. Sekarang ngomongin soal desain. Desain memang terboring di antara handphone-handphone merek lain. Cuman kalau kita mengkerucutkan dibandingkan dengan iPhone gen lain, ini adalah yang paling waras. Harga udah belasan juta, tapi kalau lu megang handphone ini berasa kayak masih pakai iPhone 15 atau 16 Pro ya. Jadi lu nggak kesampean beli 15 Pro Max atau 16 Pro Max. Solusi alternatifnya yang paling cuan menurut gua beli si iPhone 14 Pro Max ini. Karena ya bentuknya nggak beda-beda sama sekali. Masih pakai boba dan masih ada dynamic island-nya. Nah, yang gue suka dari desain ini, kenapa gue suka cenderung kalau 14 Pro Max itu intense banget ya. Konten gue warna putih, ya karena memang gue suka warna putih. Perpaduan warna putih dengan bezel krumi anjay, bahasanya apa sih? Dengan bezel chrome gini, ini kayak elegan parah men. Ya entah kenapa gue suka banget sama warna putih dengan perpaduan chrome ya. Nah kalau buat kayak social media scrolling gitu, ya lu bisa bayangin sendiri lah, handphone ini enak banget. Gue pernah ya nyoba scrolling pakai HP ini di saat weekend, gue nggak pengen ngapa-ngapain dan gue coba ya udahlah, gue buka IG, TikTok seharian, pengen nyoba jadi kaum rebahan gitu, dan manjur sekali dari pagi sampai malam gue pegang HP ini dan tak terasa. Dan apa buktinya kalau ini enak buat scrolling, buat multimedia, nonton video? Apa buktinya bang? Kita coba gue kasih lihat dulu hasil suara speakernya. Suara bassnya, vokalnya keluar banget ya, karena speaker atas bawah dan jernih parah dengan perpaduan layar nitsnya di atas jauh dari kata 1200 nits. Menurut gua HP ini udah cengli parah. Handphone ini nih ada dua segmen ya menurut gue ya. Yang pertama buat lu yang pengen gengsi, beli HP ini masih bisa. Karena ketika lu pakai HP ini, lu pakai buat nongkrong, ya ini masih kelihatan mahal. Karena masih satu kasta dengan iPhone 15 Pro, begitupun dengan iPhone 16 Pro. Tapi kalau lu beli HP ini buat fungsi, bukan buat gaya, bukan buat gengsi, tapi buat fungsinya, nah itu masih bisa juga. Kameranya masih overkill, chipsetnya dengan skor Antutu masih di atas 1 juta lebih ya. Jauh lebih kencang dibandingkan Android 5 juta pada umumnya. Ya banyak sekali iPhone di bawah ini diceng-cengin sama Android harga 5 juta. Tapi HP ini masih belum bisa boy. Dan yang paling penting ini ekosistem modern dari Apple. Ada Dynamic Island-nya ya, meskipun gak guna, tapi ini menandakan kalau lu punya HP ini, lu masuk di lingkaran setan Apple gen terbaru.